이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에게 going Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hutsu Sabirah dari kelas 1E dengan nomor NIM 151423092. Di sini saya akan menjelaskan tentang penciptakan iklim kelas. Yang pertama, pengertian iklim kelas. Ada beberapa istilah yang kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan kata climate, yang diterjemahkan dengan iklim secara feel, atmosfer, tone, dan environment. Dalam konteks ini, istilah iklim kelas digunakan untuk mewakili kata-kata tersebut di atas dan kata-kata lain seperti learning, environment, group climate, dan classroom environment. Menurut Bloom, dalam Hadianto tahun 2016 mendefinisikan iklim sebagai kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Dengan penggunaan lingkungan kelas di samping itu, apabila definisi Hoy dan Miskel tersebut diterapkan pada kelas, maka iklim kelas berarti kepribadian kelas. Pengertian ini dapat diterima dengan alasan bahwa masing-masing kelas mempunyai ciri atau kepribadian yang tidak sama dengan kelas-kelas lain. Meskipun kelas itu dibangun dengan fisik dan bentuk atau arsitektur yang sama, iklim kelas adalah segala situasi yang muncul akibat hubungan antara guru dan peserta didik atau hubungan antar peserta didik yang menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Suasana kelas yang menyenangkan memberi kemungkinan anak dapat memusatkan perhatiannya dalam belajar. Suasana yang timbul di dalamnya merupakan salah satu faktor yang mendukung motivasi kegiatan belajarnya peserta didik. Hal ini didukung dengan pendapat Muhtadi tahun 2005 yang menyatakan bahwa proses pembelajaran harusnya mampu menciptakan suasana kelas atau iklim kelas yang kondusif untuk mendukung terciptanya kualitas proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menata dan mengelola lingkungan belajar di kelas. Bagian B, menciptakan iklim kelas yang positif dan produktif. Iklim kelas yang baik dapat diciptakan jika guru dapat mengelola kelas dengan baik. Pengelolaan kelas merupakan kegiatan yang dilakukan guru dengan tujuan untuk menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran dengan kondusif. Pengelolaan kelas penting dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, agar guru mengidentifikasi norma-norma yang dapat membantu siswa berhasil dalam lingkungan belajarnya. Iklim kelas merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antar guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Pengelolaan kelas ini bertujuan menyediakan berbagai fasilitas bagi kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang pertama, penciptaan lingkungan fisik kelas yang kondusif. Lingkungan fisik kelas meliputi peraturan ruangan belajar dengan didesain sedemikian rupa sehingga terciptanya kondisi kelas yang menyenangkan dan dapat menumbuhkan semangat dan keinginan untuk belajar dengan baik. Seperti pengaturan meja, kursi, lemari, gambar-gambar afirmasi, pajangan hasil karya siswa yang berprestasi, alat-alat peraga, media pembelajaran, dan jika perlu diiringi dengan nuansa musik yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan atau suasana musik yang dapat membangun gairah belajar siswa. Yang kedua, mencerdaskan dan menguatkan. Sebelum memulai pelajaran, dengan sikap yang ramah dan penuh senyuman, guru menyapa beberapa orang siswa dan menanyakan mengenai keadaan dan kesiapan masing-masing siswa untuk belajar. Bahkan ada guru yang membuka pembelajaran diawali dengan nyanyian pendek dan selanjutnya menugaskan seorang siswa melanjutkan lagu tersebut. Di awal pembelajaran, guru membiasakan siswa untuk berdoa secara bersama agar Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dan memahami pelajaran.
Selanjutnya, guru juga tidak lupa memberikan pencerahan rohani kepada para siswa agar mereka senantiasa saling menghormati dan menyayangi, kejujuran dan tanggung jawab bagi setiap tugas yang diberikan. Yang ketiga, modeling atau mencontohkan. Modeling seorang guru adalah salah satu kekuatan paling bertenaga yang ada di ruangan kelas dan berperan penting dalam menciptakan iklim kelas yang positif. Yang keempat, ekspektasi positif. Ekspektasi juga mempengaruhi interaksi guru dengan siswa secara individual. Secara spesifik, guru yang berlaku sesuai dengan pola-pola yang diidentifikasi oleh penelitian cenderung memperlakukan siswa yang mereka anggap sebagai siswa bermotivasi prestasi tinggi secara berbeda dengan siswa-siswa yang mereka anggap sebagai siswa yang bermotivasi prestasi rendah. Yang kelima, efektivitas pengajaran. Personal guru dengan efektivitas tinggi bersikap adil dan menuntut. Mereka memaksimalkan waktu yang ada untuk mengajar, menguji siswa karena pemahaman mereka yang semakin baik dan bertahan dengan mereka yang berprestasi rendah. Yang keenam, ventilasi dan pengaturan. Cahaya, suhu, ventilasi, dan penerangan atau kendali adalah aset penting untuk terciptanya suasana belajar yang nyaman. Oleh karena itu, ventilasi harus cukup menjamin kesehatan siswa. Bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Muhtadi dikutip Sulni tahun 2016 menjelaskan bahwa banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondisi. Menjelaskan bahwa banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara lain yang pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar. Yang kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi siswa dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanajemen kegiatan pembelajaran. Yang keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Yang kelima, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Yang keenam, menyediakan berbagai jenis sumber atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.